Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-imam Wadi al-Ahqaf al-Qutb al-Rabbani wal Ghawth as-Samadani al-Arif billah Al-Habib Umar bin Saggar As-Safi As-Saggar, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ila an qala al-hikmatu fi syarh as-sadr duna al-qalb. Wa qala ba'duhum hikmatu an-nass fi al-aya ala syarh as-sadr duna al-qalb anna as-sadra mahallu al-waswasah kama fi surah an-nas. فإزالتها وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح، فهو راجع إلى المعرفة والطاعة، لأنه لما بعث إلى الأحمر والأسود من الإنس والجن أخرج من قلبه جميع الهموم، فاتسع لجميع المهمات من غير قلق ولا ضجر. وقال الواحدي شرح الصدر الفتح وإذهاب ما يصد عن الإدراك. والله فتح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. قال ابن عباس في معنى هذه الآية: قالوا يا رسول الله أينشرح الصدر؟ قال نعم. قالوا هل لذلك من علامة؟ قال نعم: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. أشار صلى الله عليه وسلم إلى زوال الشواغل التي تصد عن حقيقة الإدراك، انتهى ملخصا من الشرح المذكور. Hikmah. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya bukan alam nashrah laka qalbak? Kok pakai kata sodr bukan qalb? Ya kan? Padahal yang dilapangkan apa? Hati kan gitu ya. Kenapa? Jadi beliau ingin menjelaskan sekarang kenapa kok firman-Nya Allah itu bukan alam nashrah laka qalbak, tapi kok alam nashrah laka sadrak. Kemudian dalam doa yang kemarin, doanya Abi Hirbah, washrah bihi sudurana, ya kan? Kenapa kok bukan washrah bihi qulubana? Kok washrah bihi sudurana? Sudur itu jamaknya sodrun, sudur. Kenapa pakai kata sodr bukan pakai kata qalb? Nah, beliau jelaskan. Hikmahnya adalah dikatakan oleh sebagian ulama, hikmahnya adalah sodr ini itu mahal waswasah, tempat was-was itu ada di sodr. Loh kok bisa? Iya, dalilnya surat An-Nas. Dalam surat An-Nas kan beda. Alladzi yuwaswisu fi qulubin nas apa sudurin nas? Fi sudurin nas. Yang menimbulkan was-was dalam sudurin nas apa qulubin nas? Sudurin nas. Berarti tempatnya was-was itu ada di mana? Sodr, bukan di qalb, sodr. Karena itu tempatnya was-was sodr itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakannya alam nashrah laka sodr, karena Allah ingin menghilangkan was-was dari hati Nabi Muhammad SAW. Ingin menyatakan itu Allah. Sedangkan tempatnya was-was adalah sodr. Nah itu jelas ya.
Ada lagi yang berpendapat begini, apa sih syarhus sadr itu? Melapangkan dada itu apa artinya? Syarhus sadr, lapang dada. Apa artinya lapang dada itu? Artinya adalah, berkata Imam Al-Wahidi, artinya adalah al-fatih. Dia mendapatkan pembukaan kayak jembar begitu, lapang begitu hatinya. Pasti di antara kita pernah merasakan hal yang seperti itu. Jadi plong gitu rasanya, tenang. Tapi yang dimaksud Allah kepada Nabi Muhammad bukan cuma itu. Tapi apa? Allah menghilangkan dari diri Nabi Muhammad hal-hal yang menyibukkan dari Allah, untuk berpaling dari Allah. Jadi sekiranya Nabi Muhammad itu tidak berpaling sama sekali dari Allah. Itu maknanya syarhus sadr, lapang dada, luas hatinya. Artinya apa? Luas dalam apa? Mengenal Allah. Luas dalam apa? Dalam waktunya untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan-urusan selain Allah itu dia tidak ngurusi. Orang yang diberikan seperti itu berarti dia telah diberikan syarhus sadr, lapang dada. Makanya makna alam nashrah laka sadrak menurut Imam Al-Wahidi berarti apa? Berarti aku telah lapangkan dadamu dari hal-hal yang memalingkan dariku. Jadi kamu wahai Nabi Muhammad selalu sibuk denganku, gak sibuk dengan selainku. Itu maknanya alam nashrah laka sadrak menurut Imam Jawad Al-Wahidi. Makanya sahabat Nabi, sepupu Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan ketika menjelaskan maknanya alam nashrah laka sadrak, beliau menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW saat para sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyan syarhus sadr? Nabi, wahai Rasulullah, para sahabat tanya, apakah hati bisa lapang, hati bisa jembar, bisa tenang, tentrem? Tanya para sahabat, bisa enggak? Jawab Nabi, nah, bisa. Kalau tanya lagi para sahabat, hal lidzalika min alamah, ada tandanya enggak Nabi? Kalau kita mendapatkan syarhus sadr, lapang dada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jembarnya hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, luasnya hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada tandanya enggak? Jawab Nabi, kalau ada tandanya ada. Nah, tandanya apa? Dengarkan katanya Nabi, 3 tandanya. Kalau dalam diri kita ada 3 hal ini, berarti alhamdulillah Allah telah memberikan kita syarhus sadr, memberikan kita al-insyirah, kelapangan, keluasan hati kita, jembar, hati ini jembar. Apa itu? Pertama, at-tajafi an daril wurud, dia menjauh, dia tidak mau terlalu sibuk dengan dunia yang menipu ini, tempat yang menipu ini, penuh dengan tipuan, tipu daya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud, dia selalu kembali, dia selalu fokus terhadap tempat yang abadi. Di mana? Surga. Jadi hidupnya bukan untuk dunia, hidupnya untuk surga, untuk akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, dan mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian, sebelum terlambat. Jadi hidupnya untuk apa? Kamu gini kenapa? Persiapan mati. Kamu gini kenapa? Persiapan mati. Kamu gini kenapa? Persiapan mati. Hidupnya amalnya selalu persiapan buat mati, persiapan buat mati. Pikirannya fokus akhirat, dunia dijauh sama dia. Gak cinta dunia dia. Nah, ini 3 ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan al-insyirah, mendapatkan syarhus sadr, keluasan hati.
Itu maknanya. Wa qala tabaraka wa ta'ala afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih ay nuril hidayah wa nuril inabah wa nuril ridha wa taslim wal ijabah ijabati da'i sidq ila syuhudil haqq wan nur diddul zulmah wal qudurah hiya al-hijab al-'azam. Qawluhu 'ala nurin min rabbih 'amun fi jami' ahwal al-'abd wa taqallubatih wa harakatih wa sakanatih. والنور الفرح بالله وبما جاء من الله وبحسن الظن بالله وكلام المفسرين بمعنى هذه الآية معروف فتأمله. Ada lagi ayat yang lain tentang syarhus sadr dalam Al-Quran. Itu ayat yang tadi dibaca tadi. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurin min rabbih. Makna ayatnya adalah kurang lebihnya orang-orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan al-insyirah, mendapatkan syarhus sadr. Dia orang-orang yang mendapatkan nur cahaya rabbih dari Tuhannya Allah. Dia dapat cahaya dari Allah. Dapat cahaya dari Allah, dapat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nur apa? Cahaya apa? Nur hidayah, cahaya hidayah. Selalu dapat petunjuk, selalu dapat hidayah. Wa nuril inabah, cahaya selalu kembali kepada Allah. Apa-apa kembali kepada apa-apa Allah, apa-apa Allah, 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 Allah terus. Wa nuril ridha wa taslim wal ijabah, cahaya dari itu selalu ridha akan ketentuan Allah, pasrah kepada Allah, nurut sama Allah, taat sama Allah, selalu tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, cahaya ini kebalikannya kegelapan, ya kan? Cahaya kebalikannya kegelapan. Sedangkan kegelapan itu adalah hijab yang paling besar, hijab yang paling dahsyat daripada kita sama Allah. Hijabnya kita sama Allah itu apa? Kegelapan. Makanya kita cari cahaya dari Allah. Nah, di antaranya cahaya tadi itu orang yang mendapatkan syarhus sadr, kelapangan dada tadi itu, lapangan hati tadi itu, dapat cahaya. Ini dari cahaya Allah. Makanya kita sebelum subuh, tiap setelah sholat dia qabliyah subuh, kan doakan Allahumma ja'alni nuran min qalbi, ya kan? Ya Allah, berikan aku cahaya hatiku, ya kan? Dalam kuburanku, dalam pendengaranku sam'i wa basari, ya kan? Minta terus sama Allah dalam lahmi, dagingku, dami, darahku, ya kan? Semuanya dalam kulitku, semuanya. Min fawqi, atas, min tahti, bawah, yamini, ya kan? An shimali, kanan, kiri. Minta cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kita. Itu doanya Nabi itu yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum sholat subuh, setelah qabliyah subuh itu doa fajar itu. Nah, Pak santri, makanya santri kalau nggak hafal itu aib. Ya. Dikatakan oleh Muhammad bin Hadi As-Segaf, aib santri talib ilm tidak hafal doa fajar, aib ya, aib. Sini santri kalau nggak hafal doa fajar. Itu doanya Nabi itu. Wa man yas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Ya, Allahumma inni as'aluka rahmatan, ya Allah aku minta rahmat. Tahdi, yang rahmat itu bisa memberikan petunjuk. Biha qalbi, dengan rahmat itu hatiku. Meminta petunjuk dari Allah. Nabi Muhammad itu minta petunjuk dari Allah. Selalu minta. Nah, orang yang dapat syarhus sadr, fa huwa 'ala nurin min rabbih. Dia dapat nuril hidayah, cahaya hidayah dari Allah. وتجمع بها شملي وتلق بها شعثي وترد بها ولفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي. Tuhannya luar biasa itu kalau akan dijabarkan, dijelaskan secara gamblang, masya Allah luar biasa doanya. Doa azim, doa dahsyat dari Nabi Muhammad SAW setiap sebelum sholat subuh, doa fajar. Minta cahaya dari Allah. Karena apa? Dengan cahaya hijab kamu dengan Allah akan
hilang, ya kan? Misalnya ruangan seluas ini, nggak pakai lampu, petang Pak. Nah, ente mampunya beli lampu 5 watt, ya beli 5 watt dulu. Oh tidak mampu beli lampu 5 watt, pakai lilin dulu, ya kan? Punya duit beli mampu beli 5 watt, 5 watt dulu, lumayan kalau terang ya kan? Agak padang. Tapi tetap petang, ruangan segini besarnya kok 5 watt ya petang, tetap gelap. Ente mampu lagi punya duit lagi, beli coba yang 10 watt atau 12 watt, beli. Sampai ente bisa beli lampu ini berapa cepatnya? 6, 8, 9 lampu. Padam, baru padam. Nah begitu juga ente minta sama Allah, cahaya, nyicil 5 watt. Minta cahaya lagi sama Allah, nyicil 5 watt. Cahaya lagi sama Allah, nyicil dapat 12 watt. Gitu terus sampai hatinya ente penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, nur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hijabnya kamu sama Allah, penghalang antara kamu sama Allah tambah menipis, gelapnya tambah hilang sampai terang benderang hati kamu. Betul-betul kamu sampai ke ma'rifat. Kenal betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Nah, tanda-tandanya orang yang dapat cahaya itu ya selalu gembira. Selalu apa? Gembira, senang. Sehingga gembira karena Allah. Husnudzon selalu karena Allah. Husnudzon sama Allah, husnudzon sama hamba-hamba Allah semuanya. Itu makna dari cahaya. Nah. Ayatus sabr. Qala Allah Ta'ala, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Amarahu bis-sabr 'inda dhiqis sadr wa arsyadahu ila shalah bi qawlihi fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa tanzih lahu wa tauhid liyurihahu bidzalika 'ala al-muqabalah bin nafs wal ghair wat tashaffi thumma raddahu ila al-yaqin bi qawlihi hatta ya'tiyaka al-yaqin ay hatta tathmura laka al-ibadah hatta tathmiru laka al-ibadatu at-tuma'ninata wal yaqina bi anna dhalika min Allah igi haqiqatun la minhu fa inna dhalika yasunul ghadab wa yafrahul qalb bima manna Allah. Wa hadha min tariq al-isharah wa illa faqad qala al-mufassirun al-yaqin huna al-maut ay wasbir ala ibadati rabbika ila ay yatawaffaka Allah. Ayat-ayat tentang sabar sudah pindah ini, sudah bukan bahas insyirah, sudah bukan bahas alam nashrah atau sadrak lagi, sudah bukan bahas syarhus sadr lagi. Ini sekarang bahas tentang sabar. Ayat-ayat tentang sabar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad na'lamu. Allah berfirman untuk Nabi Muhammad SAW, sungguh aku telah tahu, sungguh aku tahu. Allah Maha tahu, alim, khabir, Allah Maha tahu. Sungguh aku tahu, annaka, sesungguhnya kamu wahai Nabi Muhammad, yadhiqu sadruka, hati kamu sumpah sempit, gelisah, gak lagi gelisah ini. Bima yaqulun, dengan yang mereka orang-orang kafir katakan. Orang-orang kafir kan ngata-ngatai tentang Islam, ya kan? Jelek-jelekkan Islam, jelek-jelekkan syiar-syiarnya Islam, merendahkan Islam, tidak mau ikut sama Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Allah, tapi sedih dengan keadaan yang seperti itu. Kata Allah, aku tahu kamu sedih. Jadi ibu saudara, kamu sedih, aku tahu kamu sedih. Kata Allah, dikasih tips sama Allah Nabi Muhammad, dikasih cara oleh Allah Nabi Muhammad,
biar hilang sumpahnya, biar hilang gelisahnya. Apa tipsnya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Pertama, fasabbih bihamdi rabbika, sucikan nama Tuhan kamu. Banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Banyak-banyak baca tasbih. Kemudian wa kum minas sajidin, sholat. Sholat itu tips juga untuk menghilangkan sumpah. Nah, kalau kalian sumpah gelisah, sholat. Sholat sunat. Masih sumpah lagi, sampai sholat sunat lagi. Sumpah lagi, sholat sunat lagi. Terus. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong sama Allah kalian, minta tolong sama Allah dengan apa? Dua. Pertama, bisobri, sabar. Sabar dengan sabar. Yang kedua dengan apa? Wassalah, minta tolong sama Allah lewat sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Aman, tentrem, nyaman, ayo. Disuruh sabar oleh Allah ini, Nabi Muhammad ini. Ketika sumpah gelisah suruh sabar dan suruh apa tadi? Banyak bertasbih dan juga sholat. Nah, biar emosi atau hawa nafsu atau sifat egois hilang semuanya itu dengan tasbih, dengan sholat hilang semuanya itu. Nah, terus kamu bertasbih, terus kamu sholat, ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Tuhan kamu sampai kamu dapat derajat ini. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu mendapatkan al-yaqin, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat. Jadi ketika kamu ibadah, kamu tenang sama Allah. Kamu rindu sama ibadah, rindu sama Al-Quran. Baru selesai baca Quran, ingin baca Quran lagi. Baru selesai sholat, ingin sholat lagi. Nah, bukan orang yang kalau tarawih imamnya rada sampai 10 menit, sumpah sholat 10 menit. Tapi ketika imamnya tambah lama sholatnya, alhamdulillah, bertambah waktuku komunikasi sama Allah. Tambah lama baca Qurannya, alhamdulillah, tambah lama menikmati kalam Allah. Nah, itu orang yang sudah mendapatkan kenikmatan ibadah beda. Sampai dapat al-yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, keyakinan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemantapan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang sudah yakin, tidak bakal emosi dia, tidak bakal sumpah dia. Oh, misalnya terjadi musibah, dia tetap senyum. Oh, musibah dari siapa? Oh, selesai. Dia nak dia sumpah. Nah, yang meninggal, oh, selesai. Oh, biasa. Ada terjadi sesuatu, dapat sesuatu pun nggak terlalu terus sampai kemarau yang senengnya Allah. Pembelian atau nggak dapat, pendapatan nggak dapat, itu semua dari Allah. Allahumma la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau sudah memberi. Kalau Allah sudah ingin ngasih ente seluruh dunia, sak malaikatnya, sak setannya, sak iblisnya, sak jinnya, sak hewan-hewannya,
mau mencegah biar ente nggak dapat sesuatu itu, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Allah sudah mentakdirkan kamu dapat. Semua orang mencegah, ente nggak dapat, nggak bisa, karena ente takdirnya sudah dapat. Begitu juga sebaliknya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ada orang seluruh dunia mau ngasih ente. Ente mau dikasih orang kaya atau enggak, mau yang kaya nggak kaya, seluruh dunia mau ngasih ente, ngasih harta ente semua seluruh dunia. Tapi Allah nggak berkehendak, sampai nggak? Nggak bisa. Tidak ada pemberi kecuali Allah, tidak ada pencegah kecuali Allah. Nggak bisa, semuanya Allah. Makanya setiap selesai sholat selalu kita dibaca untuk tambah yakin kita. Nah, mantap. Gitu. Nah, ini takwil dari para aulia. Kalau kalian baca tafsir, tidak kayak gini tafsirannya. Kalau dalam tafsir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin di situ maknanya al-maut, mati. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kamu hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepada kamu al-yakin, kematian. Karena kematian itu suatu hal yang pasti, yakin. Makanya Allah bahasakan dalam Al-Quran dengan kata-kata al-yakin. Kalau dalam tafsir gitu. Jadi kalau baca tafsir pasti artinya al-yakin, al-maut, mati. Tapi kalau ini takwilnya para aulia, para wali, al-yakin di situ maksudnya tadi apa tadi? Ma'rifat, hakikat, ya itu maknanya, dapat yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maqam yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Wa qala ta'ala wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Amarahu bis sabr aidan wa was-sabru ka'in illa billah wa bi'adami al-huzni 'ala adhiyatihim wa 'adami hidayatihim man yahdillahu fa huwal muhtadi wa la tahzan bisababihim idhum musakhkharun wa maqhurun wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun idhal bashariyatu taqtadi dhalik sallahu bidzalik wa 'azzah wa 'arrafahu anna dhalika kullahu raji'un ilayhi thumma qala inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun amarahu bit taqwa wal ihsan wa akhbarahu bi annahu ma'al muttaqin wal muhsinin wa ma'iyyatullahi kafiyatun wa minal adwa'i syafiyatun. Ayat yang berikutnya tentang sabar untuk Nabi Muhammad SAW masih sama. Karena dalam Al-Quran itu kalau kalian tahu, luar biasa nasihat-nasihat Allah yang sangat lemah lembut untuk Nabi Muhammad. Pendidikan Allah yang luar biasa untuk Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran ini isinya nasihat-nasihat buat Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah. Allah nasihati Nabi Muhammad tidak dengan nasihati yang lain, beda. Allah kalau negur Nabi Muhammad beda sama yang lain, beda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayatnya adalah wasbir, sabarlah. Sabar. Allah ingatkan Nabi Muhammad, sabar, yang sabar. Kalau sabruka illa billah, tidaklah sabar kamu kecuali karena Allah, dari Allah. Wala tahzan 'alaihim, jangan kamu sedih karena mereka orang-orang kafir itu. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun, jangan kamu gelisah, sumpah, jenuh gara-gara tipu dayanya mereka, gara-gara makarnya mereka, trik-triknya mereka, kebusukannya mereka, perilakunya mereka, tidak berimannya mereka. Coba sabar. Jadi di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sabar.
Sabar itu pasti karena Allah. Sabar itu memang awalnya pahit, ya kan? Awwaluhu as-sabru, awwaluhu murrun, wa akhiruhu ahla minal asal. Atau wa'ubbahu ahla minal asal. Sabar itu awalnya pahit, tapi di akhirnya nanti pada saatnya lebih manis dari madu. Itu sabar. Itu sabar itu. Ente minum obat. Ente minum obat. Obat itu pahit. Tapi nanti bakalnya kalau ente merasakan pahitnya obat, bakalnya ente merasakan sembuh. Gitu. Kalau ente mau sembuh dari musibah tersebut, maka rasakan pahitnya sabar. Setelah kamu merasakan pahitnya sabar, baru nanti kamu akan merasakan manisnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lewat sabar dulu. Nabi Muhammad aja sabar. Harus lewat sabar. Makom, sabar ini makom luar biasa. Makanya sabar itu pahalanya tak terhingga. Pahalanya tak terhingga. Allah dalam Al-Quran berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang sabar, pahalanya mereka, ganjarannya mereka bighairi hisab. Enggak pakai hitung-hitungan Allah kalau ngasih pahala sama orang yang sabar. Nyoh ini berarti. Enggak pakai hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Pakai hitung-hitungan. Langsung nyoh. Terus sama orang yang sabar, nyoh. Kasih sama Allah pahala yang luar biasa, tak terhingga, luar biasa, unlimited pahalanya. Orang-orang yang sabar, sabirun, orang-orang yang sabar. Karena apa? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, may yahdillah fahuwal muhtadi. Orang yang dikasih hidayah Allah, baru dia orang yang mendapat hidayah. Ya kalau Allah nggak kasih hidayah, dia nggak bakal dapat hidayah. Nabi Muhammad itu sedih, ya Allah. Nabi Muhammad sudah berusaha berdakwah dengan lemah lembut, rahmat bagi semesta alam semuanya. Masih ada yang tak mau ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih. Ada yang meninggal dalam keadaan kafir, Nabi Muhammad sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, jangan terlalu sedih kamu itu. Sampai kamu, Nabi Muhammad itu sampai kadang tidak nafsu makan. Mikirkan orang-orang itu yang gak beriman itu, kenapa mereka gak mau beriman? Aku udah pakai berbagai cara biar mereka tuh mau beriman. Nah Allah jelaskan sama Nabi Muhammad, hidayah dari aku. Kamu tenang aja, lakukan tugasmu. Aku melakukan tugasku memberi hidayah. Tugasnya Nabi Muhammad apa? Al-balagh, tabligh, menyampaikan. Menyampaikan aja, bukan memberi hidayah. Hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan mereka, kasih peringatan mereka. Kamu ini hanya pemberi peringatan, bukan pemberi hidayah. Pemberi hidayah tetap Allah. Al-Hadi Allah. Yang maha memberi hidayah Allah. Jadi jangan sedih karena mereka tidak beriman. Itu sudah takdirku, katanya Allah. Sudah keputusanku. Mereka nggak beriman kepada aku, itu sudah keputusanku, sudah tertulis, sudah tertakdirkan, itu sudah. Makanya jangan sumber. Nah, ditenangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menutup, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik. Kamu ini orang yang bertakwa. Bahkan Nabi Muhammad itu manusia yang paling bertakwa. Apa kata Nabi Muhammad? Ana Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Beliau pernah berkata, tak kasih tahu ya, demi Allah, ketahuilah, aku ini adalah manusia yang paling takut sama Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi yang ngaku sendiri.
Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad. Berarti yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kamu ini orang yang bertakwa. Dan Nabi Muhammad muhsinun, termasuk muhsinun, bahkan ahsanil muhsinin. Paling baiknya orang yang baik siapa? Nabi Muhammad. Ya kan? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan bahwa kedermawanan, kebaikan Nabi Muhammad SAW itu lebih dermawan daripada minar rihil mursalah, dari angin. Ini tahu angin? Angin itu pernah pelit ya? Tidak pernah angin itu pelit. Angin itu semua orang kena, ya kan? Rumah selama ada ventilasinya terbuka, masuk, dapat semua angin itu. Tidak pernah pilih-pilih angin. Oh ini yang menjelek-jelekkan angin tidak dapat hembusan angin, dan yang jelek-jelekkan angin, yang tidak jelek-jelekkan, yang muji, yang Islam, yang kafir, semua dapat hembusan angin, dapat angin itu. Dermawannya Nabi Muhammad lebih dermawan daripada angin yang berembus. Bayangkan kayak apa dermawannya Nabi? Lebih dermawan dari angin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Allah di sini mengingatkan, sesungguhnya Allah bersama. Berarti Allah itu selalu bersama siapa? Orang yang bertakwa, yang berbuat baik. Nah, kalau sudah bersama Allah, cukup enggak? Cukup enggak? Tenang enggak? Kalau ada misalnya seorang yang anak yang ketakutan, dia akan mendekati orang tuanya. Pak, takut Pak. Dia Pak. Ya, gitu. Anak kecil datang ke orang tuanya, mendekati orang tuanya, bersama dengan orang tuanya, hilang ketakutannya, kan gitu kan? Nah, di sini Allah ingin menenangkan Nabi Muhammad. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, Nabi Muhammad manusia paling bertakwa. Nabi Muhammad manusia yang paling baik. Berarti Allah selalu bersama kamu.